sini saya akan membawakan materi mengenai inovasi pembelajaran kuantum, PBL, dan kontekstual. Boleh di next? Ya, di sini kami dari kelompok 8 yang collab dengan kelas 6B dan kelas 6D yang beranggotakan saya sendiri, Gevira Rodatul Jannah, dan rekan saya ini Rivaldi Adi Sapurta, dan collab bersama Teh Alfia Hana Saputri dari kelas 6D. Boleh di next? Ya, di sini yang pertama ada inovasi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum atau quantum teaching adalah pendekatan proses belajar yang dapat memunculkan kemampuan dan bakat alamiah siswa dalam membangun proses pembelajaran yang efektif. Model pembelajaran quantum teaching menekankan pada teknik meningkatkan kemampuan diri dan proses penyadaran akan potensi yang dimiliki. Asas utama quantum teaching adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Model pembelajaran quantum teaching merupakan model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran yang menyenangkan dapat mengembangkan secara cepat potensi siswa karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada proses belajar yang dialami siswa. Nah, di sini ada faktor pendukung model pembelajaran kuantum. Yang pertama ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini bisa berupa lingkungan kelas yang akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memusatkan perhatian dan menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, dalam pembelajaran kuantum, guru memiliki kewajiban menata lingkungan yang dapat mendukung situasi belajar siswa dengan cara misalkan tempat duduknya ini bisa di rolling pemutaran untuk siswa juga bisa dengan nyaman dalam pembelajarannya. Nah, yang kedua di sini ada alat bantu. Nah, guru juga bisa menyediakan alat bantu pembelajaran agar siswa tersebut pun bisa dengan mudah menyerap pembelajarannya karena bisa dilihat langsung dari proses prakteknya karena siswa juga bisa langsung mengingat karena akan langsung terjun ke dalam praktek tersebut. Nah, yang ketiga ini ada pengaturan bangku yang dimana juga bersangkutan juga dengan lingkungan sekolahnya. Pengaturan bangku siswa juga bisa secara minggu atau secara harinya ini akan di-rolling agar siswa juga bisa nyaman dalam lingkungan kelasnya. Nah, yang keempat ini ada musik. Pembelajaran juga bisa didukung dengan musik. Contohnya tadi yang telah disampaikan oleh Teh Susi pada materi sebelumnya, pada proses kuisis juga kan bisa dengan musik yang dimana siswa tersebut juga bisa terhibur akan adanya musik dalam pembelajaran. Boleh di next? Nah, selanjutnya, prinsip kebenaran tetap pembelajaran kuantum. Pertama, segalanya berbicara. Artinya, segala dari lingkungan kelas hingga perancangan apa yang terjadi dalam pengalaman sebelum pemberian nama. Artinya, proses belajar yang paling tidak terjadi ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa mereka mempelajarinya. 4. Akui setiap usaha. Artinya, pada saat siswa belajar, mereka patut mendapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. Kelima, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Artinya, perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan sikap positif siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kerangka rancangan kuantum. Pertama, tumbuhkan minat pada siswa bahwa siswa mempelajari suatu yang bermanfaat. Kedua, alami, memberikan pengalaman baru atau hal baru yang nantinya siswa semangat untuk mempelajari. 3. Namai, memberikan cara atau teknik supaya siswa tidak mengalami hambatan dalam belajar. Sediakan kata kunci, strategi, keterampilan belajar. 4. Demonstrasikan, berikan kesempatan supaya siswa bisa menunjukkan bahwa mereka tahu dan paham. Kelima, ulangi agar siswa lebih paham, ulangi materi. Rayakan, pengakuan menyelesaikan ilmu. Di sini ada juga unsur pembelajaran kuantum. Yang pertama ada sintakmatik.
Tahap 1, tumbuhkan. Dalam hal ini, poster, ikon, atau simbol tokoh yang dipasang pada awal pelaksanaan pembelajaran bertujuan untuk menumbuhkan minat siswa dan menimbulkan pertanyaan apa manfaat bagiku atau ambak dalam diri siswa. Tahap kedua, alami. Dalam proses pembelajaran, partisipasi aktif siswa sangat diperlukan untuk memperoleh pengalaman dan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Tahap ketiga, namai. Pengajar menyediakan konsep, strategi, atau sebuah masukan terhadap masalah yang telah diberikan. Tahap keempat, demonstrasikan. Pengajar memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi sehingga memberi kesempatan pada siswa untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Kelima, ulangi. Pengajar mengulangi materi yang telah didiskusikan guna memantapkan pemahaman siswa. Keenam, rayakan. Pengakuan terhadap partisipasi, pencapaian pengembangan pada anak usia dini, dan pengetahuan siswa. Pengakuan tersebut diwujudkan dengan pemberian penghargaan kepada siswa. Boleh di next? Nah, yang kedua di sini ada sistem sosial. Model pembelajaran quantum teaching mengubah suasana belajar sehingga menggairahkan. Komponen utama dalam membangun suasana belajar yang bagus adalah niat, hubungan, kegembiraan, dan ketakjuban, pengambilan resiko, rasa saling memiliki, dan keteladanan. Nah, yang ketiga di sini ada prinsip reaksi. Guru membangun ikatan emosional, yaitu dengan menciptakan kesenangan dalam belajar, menjalin hubungan, dan menyingkirkan segala ancaman dalam proses pembelajaran. Guru selalu mencoba untuk menciptakan suasana psikologis yang dapat membangkitkan respon jiwa siswa. Nah, boleh di next? Nah, yang keempat di sini ada sistem pendukung. Sistem pendukung pembelajaran adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pengubahan lingkungan pembelajaran yang semula membosankan menjadi lingkungan pembelajaran yang mendukung dapat membuat siswa lebih bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Yang kelima ada dampak instruksional dan dampak pengiring. Setiap kegiatan yang dilakukan akan memberikan dampak. Pelaksanaan pembelajaran model quantum teaching akan memberikan dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai secara langsung dengan cara mengarahkan siswa pada tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan dampak pengiring adalah hasil belajar lain di samping dari pencapaian tujuan pembelajaran yang dihasilkan dari suatu proses belajar mengajar. Boleh di next? Nah, di sini ada penerapan pembelajaran kuantum. Yang pertama ada kekuatan ambak. Menciptakan minat melalui ambak ini merupakan cara yang efektif dan ampuh untuk menciptakan motivasi diri demi mencapai sebuah tujuan, yakni menentukan bagaimana guru tersebut mampu memanfaatkan apa yang dikerjakan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada penataan lingkungan belajar. Selain itu, kondisi lingkungan belajar juga memiliki faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran. Lingkungan belajar yang nyaman juga menjadi syarat yang harus dipenuhi agar pembelajaran menjadi bermakna. Ibaratnya sebuah penjamuan, guru dapat disamakan dengan tuan rumah dan peserta didik adalah tamunya. Bagaimana upaya menjamu agar menjamu para tamu? Tentu saja tuan rumah harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, yang ketiga ada memupuk sikap juara. Itu perlu dilakukan untuk lebih mengacu dalam belajar murid. Seorang guru hendaknya jangan segan-segan untuk memberikan pujian atau hadiah pada murid yang berhasil dalam belajarnya. Tetapi jangan pula mencemooh murid yang belum mampu menguasai materi. Dengan memupuk sikap juara ini, murid akan merasa lebih dihargai. Yang keempat ada bebaskan gaya belajarnya. Ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh murid. Gaya belajar tersebut yakni berupa visual, auditoral, dan kinestetik. Dalam quantum learning, guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar kepada muridnya dan janganlah mengacu pada satu gaya belajar saja. Yang kelima ada membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika murid tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan menggunakan bahasa hidup dengan cara yang dan ungkapan sesuai dengan gaya belajar murid tersendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan simbol-simbol atau gambar yang mudah dimengerti oleh murid sendiri. Simbol-simbol tersebut dapat berupa tulisan.
Yang keenam ada membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca, karena dengan membaca akan menambah perbendaharaan kata, pemahaman, menambahkan wawasan dan daya ingat. Juga akan ditambah. Seorang guru hendaknya membiasakan murid untuk membaca baik buku pelajaran maupun buku lainnya. Terus yang ketujuh ada jadikan anak lebih kreatif. Murid yang kreatif adalah murid yang ingin tahu, suka mencoba dan senang bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik, murid akan mampu menghasilkan ide-ide dan segar dalam belajarnya. Yang kedelapan ada melatih kekuatan memori. Nah, melatih kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar murid, sehingga murid perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. Boleh di next. Nah, di sini pun ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kuantum. Dalam pembelajaran pastinya terdapat kekurangan dan kelebihan dalam model pembelajaran tersebut. Kelebihan quantum teaching adalah selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi siswa, menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa, adanya kerjasama, menawarkan ide dan proses cemerlang dalam bentuk yang enak dipahami siswa, menciptakan tingkah laku dan sikap kepercayaan dalam diri sendiri, belajar terasa menyenangkan, ketenangan psikologi, motivasi dari dalam, adanya kebebasan dan berekspresi, dan menumbuhkan idealisme, gairah, dan cinta mengajar oleh guru. Sedangkan kekurangan dari quantum teaching adalah memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung, memerlukan fasilitas yang memadai. Model ini banyak dilakukan di luar negeri, sehingga kurang beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia dan kurang dapat mengontrol siswa. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini materi yang akan dilanjutkan itu ada PBL dan juga konstekstual yang akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Teh Alfiah. Dipersilakan. Mungkin langsung aja, tadi Teh Gifira udah menjelaskan perihal inovasi pembelajaran quantum. Kini langsung untuk inovasi pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, untuk PBL ini itu adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang menuntut aktivitas siswa agar memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan. Nah, awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Nah, PBL ini merupakan peralihan dari paradigma pengajaran menuju paradigma pembelajaran, itu menurut Bar dan Peck dalam Jurnal Kuda tahun 2016 halaman 271. Sehingga fokusnya dari PBL ini adalah pada siswa, bukan pada guru. PBL digunakan dalam ruangan kelas, bisa juga digunakan oleh pihak sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maricopa Community College Central of Learning and Instruction bahwa PBL merupakan kurikulum sekaligus proses. Boleh di next. Nah, di sini ada karakteristik dari proses PBL. Nah, yang pertama itu ada masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang, jadi kegiatan sehari-hari biasanya ya. Yang ketiga, ini ada masalah biasanya menuntut perspektif majemuk, yang menuntut siswa menggunakan dan mendapatkan konsep dari beberapa ilmu yang sebelumnya telah diajarkan atau lintas ilmu ke bidang lainnya. Nah, yang keempat itu masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Yang kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri atau self-learning. Yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Yang ketujuh, pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok, berinteraksi, saling mengerjakan, dan melakukan presentasi. Nah, di sini ada 6 tahap dari pelaksanaan model PBL. Nah, yang pertama itu orientasi pada peserta didik pada masalah. Nah, yang kedua ada organisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing dan penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil. Biasanya ini melalui presentasi. Terus yang terakhir itu ada tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Next.
Tujuan dari problem-based learning yaitu yang pertama membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan mengubah tingkah laku siswa, baik dari segi kualitas, segi kuantitas. Nah, dari perubahan-perubahan itu diharapkan meliputi pengetahuan keterampilan, nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Yang kedua, menyampaikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa, melainkan pada pengembangan kemampuan serta berpikir kritis dan kemampuan siswa untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Nah, yang ketiga itu ada kemandirian belajar dan keterampilan sosial dapat terbentuk ketika siswa berkolaborasi untuk mengidentifikasi informasi, strategi, dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Next. Oke, baik, langsung di sini pada kelebihan dari pembelajaran PBL. Di sini ada 8 kelebihan. Yang pertama itu menantang kemampuan serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang kedua itu meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Nah, yang keenam memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang ketujuh mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar. Terakhir, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia. Nah, dari kelebihan pasti tentu aja dong ada kekurangan dari proses pembelajaran. Nah, kekurangan dari pembelajaran PBL ini yang pertama, ketika siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menguasai menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajarinya? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, jadi apa sih sebenarnya peran dari guru pada problem-based learning? Karena dari tadi udah dijelaskan bahwa problem-based learning ini kelompok gitu, jadi memusatnya pada siswa. Ya, peran guru ini dalam hal pelajaran berbasis masalah adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pembelajaran berbasis masalah tidak dapat dilaksanakan tanpa guru, mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara terbuka secara garis besar. Pembelajaran berbasis masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka yang untuk melakukan penyelidikan secara intuitif. Nah, tadi yang terakhir ini ada inovasi pembelajaran kontekstual. Biasanya ini sudah sering digunakan oleh guru-guru sekolah yang ada. Bisa di next. Nah, dari inovasi pembelajaran kontekstual itu adalah suatu metode yang mampu memberikan kesempatan siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Pada dasarnya, belajar berpikir aktif dapat mengembangkan pola pikir anak supaya cepat tanggap terhadap keadaan sekitar. Bagi guru, pembelajaran kontekstual pembelajaran yang paling tepat untuk diberikan kepada siswa, di mana siswa dapat berpikir dan mampu memecahkan masalah dengan sendirinya. Pembelajaran kontekstual merupakan belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru yang diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, pembelajaran dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan secara detail. Next. Konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu ada pemahaman pengetahuan. Nah, pengetahuan yang diperoleh itu bukan dari hafalan, tapi untuk dipahami dan untuk diyakini dengan cara meminta tanggapan. Yang kedua itu mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman. Ketiga, melakukan refleksi terhadap strategi pembelajaran pengetahuan. Terakhir, pemahaman kontekstual maksudnya itu pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detail. Pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Nah,
Nah, dari pendekatan pembelajaran kontekstual ini berfokus pada peserta didik dengan kemampuan berpikir, aktivitas, berfokus pada guru, berfokus pada masalah, dan pengalaman dari peserta didik. Serta prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual itu menurut Elaine B. Johnson, itu ada 3 prinsip utama untuk digunakan untuk, yaitu yang pertama saling ketergantungan, diferensiasi, dan perorganisasian. Nah, di sini ada asas-asas dan langkah dalam melakukan pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu ada asas dari konteks, asas konstruktivisme. Yang kedua itu ada inquiry atau penemuan. Yang ketiga ada bertanya. Yang keempat ada learning community atau masyarakat belajar. Selanjutnya ada modeling, refleksi, dan authentic assessment atau penilaian nyata. Nah, untuk langkah-langkah penerapan pembelajaran kontekstual, yang pertama itu memilih tema, menentukan konsep-konsep yang dipelajari. Yang kedua, menentukan kegiatan-kegiatan untuk investigasi kegiatan untuk mengerti konsep-konsep terdaftar. Yang ketiga itu menentukan mata pelajaran terkait dalam bentuk diagram. Yang keempat, mereview kegiatan-kegiatan dan mata pelajaran yang terkait. Yang kelima, menentukan urutan kegiatan. Dan 6, menyiapkan tindak lanjut. Nah, untuk tahap pembelajaran kontekstual, itu yang pertama ada tahap invitasi. Peserta didik lebih didorong untuk mengemukakan pengetahuan tentang konsep yang dibahas. Untuk tahap eksplorasi, itu untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, perorganisasian, penginterpretasian data dalam kegiatan yang sudah dirancang oleh guru. Yang ketiga itu ada tahap penjelasan dan solusi. Untuk memberikan penjelasan solusi yang berdasarkan pada hasil observasinya. Nah, terakhir itu ada pengambilan tindakan dari peserta didik itu dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan berbagai informasi dan gagasan dan mengajukan saran balik secara individu. Nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan dari inovasi pembelajaran kuantum, PBL, serta kontekstual.